Shalom anak-anakku di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Saat ini kita akan beribadah bersama Ibu Wanda. Wah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari anak-anakku di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini dan kita angkat pujian. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, anak sekolah minggu-Mu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di ibadah kami dan berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu anak sekolah minggu-Mu, yang senantiasa memberikan roh kegelisahan, roh tidak konsentrasi, roh yang bermain, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita memuji-muji Tuhan, Bu Guru mau tanya dulu. Kalau panjang muka disebut apa? Kuda, Bu Guru. Betul, kuda. Kalau hidungnya yang panjang disebut binatang apa? Gajah, Bu Guru. Ya, betul, gajah. Baik, kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Anak monyet di atas pohon, anak kecil di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah. Itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Anak monyet di atas pohon, anak
Baik, siapa yang masih rindu memuji Tuhan? Wah, semuanya masih rindu memuji Tuhan. Tapi Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang mau naik kereta api? Wah, semuanya mau naik kereta api. Apalagi yang jadi supirnya adalah Tuhan Yesus yang akan membawa kita kemana? Ke surga. Baik, kita angkat pujian kita yang kedua. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Puji nama Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa persembahan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan kita berdoa. Dan yang berdoa pada saat pagi hari ini yaitu anak Grace. Untuk itu kami persilakan anak Grace untuk berdoa persembahan. Hey, bless me, my family, and my friends. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Tuhan memberkati akan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saatnya
Kita rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang rindu dengar cerita firman Tuhan? Ya, semuanya rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat lagu untuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Alkitab buku terindah, dan saya jemput kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Engkau layakan, suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi Ibu Guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan segala kuasa kegelapan iblis setan yang coba-coba mengganggu akan kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu, memberikan roh kegelisahan, roh bermain, roh yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami tolak, kami tengking, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Sitra? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Samuel mendengar suara Tuhan. Terdapat dalam 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ketiga. Suatu hari ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Tidak lama kemudian,
lahirlah anak yang diberikan Tuhan kepada Hana dan dia memberi nama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya. Samuel, Samuel. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Kejadian itu berulang sebanyak 4 kali. Dan keempat kalinya Samuel menjawab Tuhan. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Besok paginya Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita minggu lalu. Selanjutnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Menyeberangi Laut Tiberau. Terdapat dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai ayatnya ke-31. Sekali lagi, menyeberangi Laut Tiberau terdapat Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, ternyata Firaun menyuruh pasukannya untuk mengejar daripada bangsa Israel di gurun. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi daripada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada sebuah laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tiberau itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Firaun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, demikianlah cerita kita pada minggu ini, menyeberangi Laut Tiberau, di mana cerita ini menggambarkan kita sebagai anak sekolah minggu ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jika ada orang ingin yang berbuat jahat kepada kita, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan minggu ini. Namun sebelumnya, Bu Guru mau tanya dulu siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu. Betul sekali. Ayat hafalan minggu lalu terdapat dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 25 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Sekali lagi dalam 2 Tawarik pasal 25
ayatnya yang ke-8, Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Jadi dihafal ayat hafalannya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kaki dian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akan penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir. Hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami.
Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa. Sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau lindungi, menyertai Tuhan. Dan Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu. Sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.